Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan gue Wise. Semoga teman-teman sehat selalu dan dilimpahkan rizki. Roy Suryo dan Refli Harun berupaya untuk menghentikan proses hukum dari laporan Pak Jokowi atas fitnah dan pencemaran nama baiknya Pak Jokowi yang dilakukan oleh Roy Suryo. Ya, kali ini Refli Harun berupaya untuk menghentikannya untuk kepentingan Roy Suryo dan Tifa. Biarpun Tifa sudah tidak bersama. Udah beberapa waktu yang lalu Tifa sudah tidak pernah kelihatan. Tapi Refli Harun masih tetap berupaya untuk Tifa biar juga lolos dari jeratan hukum. Karena memang Refli Harun ini termasuk pengacaranya Tifa. Selain huaknya, isunya mereka selingkuh. Tapi yang jelas Refli Harun ini memang pengacaranya Tifa. Ya. Nah, mereka berupaya, Roy Suryo dan Refli Harun berupaya keras agar proses hukumnya dihentikan. Dia ke MK, kemudian ke Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi, dan juga ke DPR RI. Tapi semua mental, bahkan DPR RI dicueki. Ya, Refli Harun dicueki oleh DPR RI, memberikan surat ke DPR RI beberapa kali tapi nggak ada tanggapan, kasihan dia. Tapi kali ini dia tertutup sudah pintu maaf Roy Suryo. Proses hukumnya segera berlanjut, P21 akan segera berlanjut. Jadi ada seorang pakar hukum pidana dari Unsud itu menyampaikan sebetulnya cara menghindar dari jeratan hukum Roy Suryo itu hanya satu, yaitu dengan mengajukan pra peradilan. Tapi sayang justru itu tidak dilakukan oleh Roy Suryo dan Refli Harun. Ya. Dan di pihak Polda Metro Jaya pun mempertanyakan kalau mau dihentikan, kenapa dihentikan? Ya. Alasannya apa? Gitu. Sedangkan ada statement juga dari siapa? Eli Daneri, pengacaranya Egy Sujana, bahwa sebentar lagi akan P21 akan diserahkan dan memang butuh waktu sedikit lama. Okay. Nah, biar lebih gamblang kita ikuti videonya terlebih dahulu. Dalam suatu peradilan, perubahan itu, koreksi itu adalah sesuatu permohonan. Permohonan. Dalam versi Mas Roy, kita sebagai orang publik, oh ini LP-nya salah. Ya. Tapi Polda kan memperbaiki. Nah disitulah harusnya pihak diperbaiki oleh Mas Roy. Dan itu loh. Apa? Dengan mengajukan pra peradilan. Bahwa pernyataan sebagai tersangka tidak sah. Itu harus seperti itu. Sepanjang tidak ada koreksi, karena dalam suatu sistem peradilan ada dua koreksi, Mas. Koreksi di pra-adjudikasi itu dalam pra peradilan, koreksi di adjudikasi itu dalam kas kaitannya dengan pembelaan kan gitu. Dalam pemeriksaan tentang dakwaan itu ada dua koreksi lah. Di sini tampaknya kesempatan untuk Mas Roy mengkoreksi itu ada di situ. Tapi kalau kesempatan ini tidak dilakukan, ya tetap masuk suatu persidangan. Lah, disinilah suatu koreksi di dalam pra-adjudikasi itu kesempatan untuk mengkoreksi bahwa LP-nya keliru, sehingga pra peradilan ya Prof, masih banyak cara Prof. Selesai. Dan itu yang terjadi. Tapi kalau Polda melakukan, tampaknya agak sulit. Karena kalau sudah masuk materi pokok perkara, masalah LP bukan suatu permasalahan lagi. Disitulah
kesempatan dalam suatu penyelesaian itu oleh pemohon termohon itu harus digunakan sebaik mungkin di dalam peradjudikasi. Kan itu. Jadi nunggu Polda nggak mungkin, kecuali ada dikoreksi oleh pihak Prof bicara ke saya soalnya. Itu sedikit lama dan agak sedikit jelimet dan hati-hati. Setelah mencukupkan dokumen dan barang bukti, alat bukti sudah mendekati sempurna, kita yakin dan pasti 1000% P21 itu akan diterbitkan. Laporan-laporan yang dibawakan Pak Egy Sujana Ya, dan ini juga ya kalau tentang laporan Pak Egy Sujana tentang penghinaan dan pencemaran nama baik Pak Egy Sujana, itu untuk Roy Suryo hari Selasa surat panggilannya ya tanggal 13, untuk Kozinudin itu tanggal 19, dan juga untuk Mary Lampung tanggal 25. Itu pencemaran nama baik terhadap Bang Egy, DHL, dan Eli Daneti. Mungkin itu yang disolatkan Cair dan Termohon kemarin. Nah, kita bersyukur karena di atas langit ada langit. Jangan merasa mereka itu adalah segalanya sehingga dengan gampang lisannya tega menghina teman-temannya. Padahal kita pernah bersama, seperti saya ya dengan Mary pernah makan bersama, ya. Dan sedikit banyaknya pernahlah berbuat baik terhadap mereka ya, pada Mary Lampung itu. Kok tega menyorakin saya Termohon, Cair, kemudian memarahi saya. Kenapa Bang Egy melaporkan Kozinudin? Apa urusan saya? Yang melaporkan kan Bang Egy. Tanya dong sama Bang Egy. Kok saya yang dihina, yang dikejar-kejar, disoraki? Nah inilah yang terjadi. Dan di sini juga saya sebenarnya tidak menginginkan ada yang ditahan segala macam. Tapi karena arogansinya seperti Roy Suryo ya, merasa kebenaran, dia dewa kebenaran, selalu merendah-rendahkan, selalu menghina-hinakan, padahal dia juga tidak lebih rendah dan hina. Kenapa? Lihatlah cara stepnya dia, udah seperti orang autis ya, seperti orang autis, seperti tidak normal. Kita nontonlah di TV itu, autis itu kan hiperaktif gitu, jadi sehingga dia lupa kontrol gitu. Tidak ada elegannya, tidak ada lagi sebagai mantan menteri, pernah menjadi orang terhormat di negara ini. Dia sudah nggak ada arti di mata saya. Mungkin banyak yang sama pendapat dengan saya. Dan juga kenapa saya digoreng-goreng terus tentang melihat emboss dan watermark, padahal bukan saya sendiri yang melihat. Tuh dia harus ngomong kok di media, kalau nggak salah saya di CNN ya, dia menyampaikan saya melihat watermark, saya melihat emboss, langsung di nyotos itu mulutnya si Roy Suryo. Itu kan palsu, terserah mau palsu mau asli, menentukan palsu dan asli itu adalah pengadilan. Kemarin juga di Ainus disampaikan oleh Pak Ugro, apakah itu akan dihadirkan? Kenapa selama ini tidak pernah hadir? Maaf, dalam gugatan perdata Pak pelapor atau Pak Jokowi tidak wajib hadir, boleh pengacaranya saja yang hadir. Tapi kalau pidana, dia adalah saksi korban, dia pasti hadir. Ya, ingat dalam pemahaman hukum, Pak Jokowi pasti hadir dan membawa bukti. Ya, ini pidana, kasus pidana.
1000% juga saya menyampaikan Pak Jokowi pasti dan harus hadir dalam, karena dia adalah pelapornya. Tentu dia akan membuktikan, membawa barang bukti. Dia harus hadir. Kehadiran dia sebagai saksi korban. Jadi jangan dianggap kenapa begini, kenapa begitu, kenapa pasti lama, pasti lama. Lamanya kan dalam melakukan analisa hukum. Tentu barang bukti yang sudah disita tentu dilakukan saintifik, dilakukan penelitiannya, sejauh mana penelitiannya, seperti apa, tentu mengumpulkan kesaksian seperti kehadiran dari yang paling utama, saksi kunci paling utama adalah UGM. Jika UGM membenarkan itu ijazah Pak Jokowi, clear lah Roy Suryo modar lu. Bisa bersama-sama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji Tuhan, saya baru saja balik dari Polda Metro Jaya malam hari ini untuk menindaklanjuti panggilan atas saya telah melaporkan saudara Rismon Sianipar, di mana saya merasa telah tertipu dan dibohongi dengan buku yang telah ditulis Gibran Endgame yang tak lulus SMA. Sehingga hari ini tadi tepat jam 10 pagi kami berada di Polda Metro Jaya, namun penyidik menerima kami tepat pukul 13.00, sehingga selama 4 jam kami diperiksa untuk memberikan keterangan atas laporan saya, itu dugaan penipuan dan penggelapan atas laporan saya. Tadi kami break sempat beberapa menit itu untuk istirahat, sholat dan makan, sehingga kami lanjut tadi. Dan tadi tepat pukul 20.00 kami meninggalkan Polda Metro Jaya, dan besok pagi lagi akan dilanjut penyelidikan atas laporan saya. Dan malam hari ini saya hanya menyampaikan bahwa laporan saya tetap akan kami tindak lanjuti dan kawal, dan sesuai fakta yang saya alami dan dapatkan secara langsung, sehingga saya berani untuk melaporkan saudara Rismon Sianipar gitu, atas buku yang telah ditulis Gibran Endgame yang tak lulus SMA gitu. Sehingga kami mohon harapan, dukungan dan doa seluruh rakyat Indonesia. Kita akan membongkar kebohongan ini atas buku yang telah ditulis oleh Bang Rismon Sianipar, yang selama ini mengaku sebagai ahli lulusan Yamaguchi Jepang. Ternyata itu sangat-sangat membuat kita terkejut atas pernyataannya di media sosial, baik lewat TV swasta maupun lewat media sosial khususnya di channel YouTube ini. Sehingga kami tak segan-segan, apalagi mau ragu, kami membuatkan laporan tersebut. Untuk itu Pak Rismon, saya sudah diperiksa tadi beberapa jam di Polda Metro Jaya, dan besok pagi kami akan dilanjutkan oleh pemeriksaan kami itu, sehingga saya sudah mengumpulkan bukti-bukti. Yang pertama, bukti yang saya ajukan yaitu berupa buku yang Bapak tulis, yang dimana selama ini kami yakini, kami kagumi Bapak untuk membongkar persoalan ini dan mengungkap sebenarnya tentang Gibran tidak punya ijazah SMA. Ternyata Bapak anulir, sehingga saya merasa tertipu, saya membuatkan laporan. Bukti yang kedua yaitu bukti transfer gitu kepada bendaharanya Bapak Rismon sendiri gitu, kepada Ibu Hana, itu 2 kali pembelian, di mana saya telah membantu juga pada acara Car Free Day setelah Pak Rismon melakukan penjualan buku di Bundaran HI. Saya sendiri memikulnya
mengambil buku tersebut dari mobilnya Pak Rismon, membawa ke Bundaran HI. Saya membelinya juga lantaran saya terinspirasi untuk mengedukasi masyarakat Indonesia. Saya membeli, rencana itu 300 biji buku yang saya akan beli. Tapi kondisi buku yang dibawa Pak Rismon waktu itu hanya kurang lebih 100, itu sehingga saya membelinya waktu itu secara langsung 60 buku yang saya bayar secara cash, dan itu punya bukti transferan. Dan saya Ya, Pak Ibnu Nugroho dari Unsud, pengamat hukum pidana dari Unsud, di sebuah tayangan televisi, di situ ada Roy Suryo. Dia mengatakan bahwa Ibnu Nugroho ini mengatakan bahwa sebetulnya LP Polda Metro ini salah. Harusnya Roy Suryo yang merevisi dengan cara mengajukan pra peradilan, tapi itu tidak dilakukan. Kali ini dalam video tadi terlihat, kali ini Roy Suryo cuman senyum-senyum aja. Biasanya nerocos, mulutnya nerocos seperti orang gila. Kalau ada orang motong, kalau orang berbicara dipotong, tapi kali ini hanya senyum-senyum saja. Ya, jadi yang jelas dari pengamat hukum pidana Unsud, Ibnu Nugroho, Profesor Ibnu Nugroho, itu satu-satunya cara Roy Suryo ada kemungkinan terlepas dari jeratan hukum dengan pengajukan pra peradilan. Dan kemudian di video yang kedua, Polda Metro Jaya yang diwakili oleh Pak Budi itu sempat ditanya oleh wartawan yang kaitannya dengan usaha Roy Suryo dan Tifa untuk menghentikan proses hukum. Pak Budi balik tanya, alasan untuk dihentikan kenapa? Ya, justru Pak Budi mempersilahkan untuk melangkah ke proses selanjutnya. Silahkan Roy Suryo dan kawan-kawan itu membaca aturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, ada KUHP dan KUHAP yang baru. Mestinya mereka juga mempelajari KUHAP dan KUHP yang baru. Sedangkan di video yang ketiga, Eli Daneti ini sempat viral juga. Ya, seorang ibu yang ya bisa dikatakan sudah sepuh lah, tapi masih semangat. Biarpun kadang berbicaranya agak tersendat-sendat, tapi dia semangat dan pintar juga kayaknya. Ya, Eli Daneti ini mengatakan bahwa P21 memang sedikit lama karena ini butuh kehati-hatian dan jelimet biar semua clear ya. Dan bahkan Eli Daneti mengatakan bahwa Egy Sujana pernah melaporkan Roy Suryo, pengacara Tompel, Kosinudin dan Mary Lampung berkaitan dengan pencemaran nama baiknya Egy Sujana, kemudian Damai Heri Lubis dan Eli Daneti juga. Nah, Roy Suryo tanggal 12, Selasa tanggal 12 hari ini dipanggil Polda Metro Jaya, mau dimintai keterangan kaitannya dengan laporan Egy Sujana. Sedangkan si pengacara Tompel, Kosinudin tanggal 19 dan Mary Lampung itu nanti tanggal 25. Dan hebohnya lagi, tidak hanya Roy Suryo yang dilaporkan, tapi Rismon ganti diserang habis-habisan oleh tim Roy Suryo. Kali ini ada seorang yang bernama Irawan melaporkan Rismon Sianipar ke Polda Metro Jaya berkaitan dengan dia merasa dirugikan dan ditipu karena dia membeli buku Gibran Endgame. Dia merasa ditipu dengan kerugian material itu 6.025.000. Semakin ramai, semakin gayeng, semakin melebar. Semakin banyak orang dilaporkan ke Polda Metro Jaya, semakin banyak orang dilaporkan ke kepolisian.
Berarti ada kemungkinan semakin banyak yang dipenjara. Biar tahu kelanjutannya seperti apa, ikuti terus Quest Wise. Wassalam.